Selamat malam pemirsa, Selamat malam. berjumpa kembali dalam Forbis, Forum Bisnis Metro TV. Saya Maria Kalai. Saya Lena Samosir. Malam ini kita akan membicarakan satu masalah yang mungkin cukup sensitif untuk sebagian besar pengusaha-usaha kecil, mikro dan menengah, karena memang rencananya akan atau mungkin sudah diberlakukan pajak, Maria. Iya, pajak untuk UKM sebesar 1%. Ini adalah dirasa berat menurut banyak pihak karena momennya tidak tepat ketika industri sedang melakukan rebalancing mungkin ya. Betul, karena kemudian ada juga kenaikan BBM dan lain-lain. sudah naik. Dan kita akan membicarakan masalah ini, sudah hadir di tempat ini berbagai pihak yang berkepentingan, dan Forbis malam ini kami berikan judul UKM dikejar pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Juni tahun 2013 tentang pajak penghasilan bagi UKM mulai diberlakukan 1 Juli lalu. Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh usaha kecil dan menengah di Indonesia yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar rupiah harus membayar pajak 1% dari omset mereka. Peraturan tersebut pun langsung menuai pro dan kontra dari pelaku usaha. Ada yang menerima, namun tak sedikit yang keberatan dengan peraturan tersebut. Kalau ibu sendiri keberatan, tapi kalau semuanya kena, ya ibu nggak keberatan. Jadi nggak keberatan ya Bu ya kalau semuanya bayar Semua, iya, semuanya. Kenapa Bu nggak keberatan? Kan itu kan nanti Kan usahanya kecil-kecilan, kecuali orang itu gedean. Kalau ibu kan kecil-kecilan. Kalau untuk fungsinya, untuk yang terbaik ya buat pemerintahan ini ya nggak masalah sih. Tapi kalau untuk digunain yang menyimpang ya kayak korupsi atau segala macam ya keberatan. Keberatan karena pendapatannya kan tidak menentu, jadi kita nggak tahu kapannya bisa disampaikan ke itu apa. Wajib. Ya kalau memang wajib ya kita sebagai warga negara kita melakukan aja sesuai dengan aturan pemerintah, ya kan? Saya keberatan karena kenapa? Karena banyak korupsi pejabat-pejabat, soalnya nggak ketahuan uangnya kemana gitu. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan menilai pengenaan pajak kepada UKM sebesar 1% ini justru memberikan efek positif kepada sektor UKM. Nah, kalau kita lihat pemberlakuan 1% final per tahun dari omset dibandingkan dengan Undang-Undang 17, Undang-Undang 36 pasal 17 yang menyatakan harus bayar 25% dari profit. Ada kan berjenjang tuh 15%, 25%, 35%. Kalau dibandingkan dengan itu jauh lebih rendah. Jauh lebih rendah. Kebijakan baru pengenaan pajak UKM ini ditujukan untuk menambah sumber penerimaan pajak yang hingga akhir tahun 2013 diperkirakan akan jauh lebih kecil dari target yang ditetapkan. Ditjen Pajak menargetkan akan meraih 50 hingga 60 juta wajib pajak UKM di seluruh Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah mengatakan ini adalah insentif dan tidak akan memberatkan pengusaha kecil menengah karena hanya 1% bila dibandingkan dengan pengenaan pajak dengan tarif umum yang sebesar 25%. Nah, tapi bagi pengusaha ini memberatkan karena basisnya adalah omset. Betulkah ini memberatkan? Kita tanya langsung pada pelaku usahanya. Saya akan mulai dulu dari Pak Karamoy. Dari Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Pak Karamoy, mungkin ada komentar karena sepanjang yang kami tahu PP ini tidak berlaku untuk pedagang kaki lima. Terima kasih. Selamat malam Pak Menteri. Ya. Dan selamat malam semua yang hadir di sini. Pada dasarnya kami para pedagang kaki lima tidak setuju dengan penggunaan pengenakan pajak 1%. Alasannya karena UKM itu yang telah diatur oleh Menteri Koperasi itu berjenjang. Tetapi untuk para pedagang kaki lima itu belum diatur secara tepat dan baik. Karena mereka itu masih dianggap kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu sementara ini saya menjawab dulu. Saya ingin sampaikan ke Menteri Koperasi bahwa hal itu harus diatur dengan jelas. Dia harus diatur dengan baik. Harus diberikan tempat yang layak. Baru itu bisa diberbicara lebih lanjut. Saya kira demikian dulu. Iya, kaki lima kan tidak dikenakan memang ini. Iya, tidak dikenakan. Iya. Oleh karena itu kami nggak setuju untuk dikenakan saat ini. Harusnya dikenakan. Tidak dikenakan. Tidak dikenakan. Iya, karena belum diatur dengan baik. Kecuali kalau sudah dapat tempat yang permanen dan dapat pembinaan untuk mencatat keuangan yang lebih baik, baru dikenakan begitu. Iya, saya rasa sebagai warga negara kita pasti memberikan pajak, tapi hal itu harus diatur pada
kondisi, ruang dan waktu yang jelas. Tetapi yang lebih jelas lagi seperti Ibu katakan tadi, pengurus-pengurus pajak, kemplang ke pajak itu harus harus diatur dengan jelas dulu dengan mereka gitu ya. Oke. Ya, saya kira demikian. Tapi kalau memang tidak dikenakan pajak kan tidak masalah dong Pak pedagang kaki lima? Iya, nggak masalah. Tapi ini kan mengarah ke sana karena pedagang kaki lima itu dalam konteks literatur itu kan kurang lebih 11 juta sampai 33 juta yang dikelompokkan sebagai pedagang kaki lima dan mereka itu rata-rata ditarik retribusi sekitar 4.000 kalau per hari. Kalau 4.000 per hari berarti saya anggap kalau 11 juta kali 4.000 44 miliar per bulan. Kalau Bapak kali dengan per tahun berapa? Ya, jadi menurut Pak Karamoy itu sudah cukup, tidak perlu lagi ditambahkan pajak penghasilan 1% itu. 1%. Saya rasa demikian. Pak Karamoy, memangnya pedagang kaki lima itu omsetnya berapa sih kira-kira gitu loh Pak? Itu mereka itu adalah pedagang, kalau itu berjenjang. Kalau saya melihat, kalau Ibu katakan misalkan ada nggak yang omsetnya apa tadi 4, yang memenuhi kriteria PP tadi? 4,8 itu udah masuk dengan miliar. pengusaha menengah. Oke. Itu mungkin Pak Menteri bisa berbicara. Ya, itu mengangkut dengan pengusaha. Kalau pedagang kaki lima kita anggap pedagang kaki lima itu dari 2 kaki dan 1 gerobak, 2 roda dan 1 kaki itu kaki lima, dan sampai membentuk warung-warung yang lebih besar lagi, iya kan? Itu kan mereka hanya berusaha untuk mendapatkan makan hari ini. Itu dari pedagang kaki lima, Maria. Kalau kita pengen tahu saat ini, saya ingin ke Pak Setio Edi dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Itu tadi pedagang kaki lima mengatakan tidak setuju, walaupun belum dikenakan. Kalau nanti suatu saat dikenakan, mereka tidak setuju. Pedagang pasar bagaimana, Mas? Ya, terima kasih. Kalau urusan pungut-memungut, pedagang pasar sudah biasa, Mas. Sudah biasa dipungut? Ya, sehari saja pungutan tidak resminya bisa 15.000, bisa 5.000. Jadi sebulan kita bisa bayar pungutan yang tidak resmi itu 450 ribuan lah gitu. Ini sekarang pemerintah ikut mungut gitu, 1% gitu. Bagi kami nggak ada persoalan, tapi ada beberapa syarat yang nanti menurut kami perlu ada bahan pertimbangan. Yang kedua, dari sisi pengenaan pajaknya sendiri 1%, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini lebih rendah daripada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana di situ mulai dari 5 sampai 15%. Tapi saya khawatir jangan-jangan karena pemerintah nggak bisa mungut 5% atau sampai 15% atau 35% dari pengusaha, akhirnya rate-nya diturunin gitu, banting harga, ya udah 1% deh nggak apa-apa gitu. Jadi saya khawatirnya begitu gitu. Tapi 1% ini kan dikenakan untuk yang omsetnya 4,8 miliar per tahun, sekitar kurang lebih 12-15 juta per hari. Omset, begitu. Nah itu, kalau dikatakan dari omset, ini jelas PP ini melanggar undang-undang. Karena yang namanya pajak penghasilan itu dihitung dari penghasilan. Di Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2008 udah jelas, yang namanya penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Sementara kalau omset itu bukan pajak penghasilan dong. Itu mungkin pajak pertambahan nilai atau apa. Jadi pedagang pasar tidak setuju kalau dikenakan pajak penghasilan 1%? Tidak setuju. Satu lagi saya ingin memberikan catatan. Ini kayaknya 1% ini dengan batasan maksimal 4,8 miliar itu kayaknya ini ditujukan ke pedagang pasar gitu. Semua pedagang pasar ini kena semua, Mas gitu. Pedagang pasar ada 12 juta gitu. Kali taruh kata kita kena 500.000 lah. Taruh kata penghasilannya adalah 50 juta gitu. Penghasilannya 50 juta, kena 1% 500.000 kali 12 juta, jadi ada 6 triliun. Sementara sekarang pemerintah menyelenggarakan mengadakan anggaran revitalisasi pasar tradisional hanya 700 miliar. Itu cuma 12% gitu. Harusnya kan minimal 30% lah gitu. Kembali lagi. 2 triliun lah yang dialokasikan untuk revitalisasi pasar. Dan catatan lagi, revitalisasi pasar yang dilakukan yang 700 miliar pun itu juga nggak ada hasilnya gitu. Saya berani menantang, mungkin di sini ada Mas Arya Bima, ada Pak Menteri juga, tunjukkan kepada kami Asosiasi Pedagang Pasar mana pasar yang direvitalisasi berhasil meningkatkan kesejahteraan pedagang. Tunjukkan kepada belum kami. Ada fasilitas, belum ada insentif, tapi sudah dipungut lagi tambahan-tambahan itu tadi. Yang kedua kalau kita ngomong UKM ada 55 juta. Kali 500.000 lah misalnya, ada 25 triliun yang bisa ditarik dari UKM. Gitu. Sementara sebut sekarang satu brand Indonesia. Kalau brand Indonesia ada jutaan, tapi nggak ada satupun yang go internasional.
tolong tunjukkan kepada kami itu. Jadi kami ingin ada prinsip keadilan. Gitu. Tolong tunjukkan dulu rasa keadilan dari pemerintah. Ini loh yang saya pungut dari orang-orang mikro, orang-orang duafa itu ada manfaatnya untuk kalian. Itu terlalu berlebihan kali kalau sampai sampai duafa apa gitu kan. Tapi kan omsetnya kan bisa lebih dari 400 juta per bulan begitu kan Pak, pedagang pasar kan? Ada yang begitu karena memang kita kan ada kategorinya. Kategori pedagang ya, ada yang pedagang grosir. Tapi kalau basisnya dengan omset sebenarnya ini masih tidak terlalu berat kan 1%? Kalau dengan omset sekali lagi dasar hukumnya apa? Karena ini pajak penghasilan Mbak gitu. Kalau pajak penghasilan ya tidak pernah ada selama ini pajak penghasilan basisnya omset begitu ya? Harusnya tidak begitu. Kalau basisnya omset kan PPN gitu. Baik. Atau apa saya nggak ngerti istilah pajak. Saya bukan ahli pajak. Baik. Kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masih minta pendapat dari para pelaku industri UMKM. Kita lanjutkan Forbes lepas selingan. Ya, Anda masih di Forbes, kita masih membicarakan seputar UKM yang dikejar pajak. Tadi pedagang kaki lima sudah tidak setuju, pedagang pasar sudah tidak setuju. Saya ingin ke pengusaha pribumi. Sekarang dengan Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI. Pak Sarman setuju atau tidak kalau pajak penghasilan 1% dikenakan bagi UKM yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun? Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus apresiasi Metro TV yang sudah melakukan acara ini karena ini menyangkut 56 juta nasib pengusaha 56 juta. 56 juta. Harapan kami tadinya Menteri Koperasi yang memperjuangkan jangan sampai ini ada. Tapi kelihatannya Menteri Koperasi malah mendukung. Jadi yang kita lihat adalah UKM kita ini mau dibina atau dibinasakan. Itu saja pertanyaan sekarang ini. Oke, kenapa kita menolak? Pertama, timingnya tidak pas. Timingnya tidak pas. Itu dulu. Saya bulan yang lalu sudah teriak-teriak di koran. Ketika pemerintah ingin memberikan BLSM kepada masyarakat, saya sudah katakan, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada UKM. Akibat dari kenaikan BBM ini. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh dan berkembang. Ini malah tidak, kami nggak diberikan insentif, malah dipungut 1% dari omset. Kita bilang ini arah pembinaan UKM pemerintah ini kemana? Saya ambil contoh ya. UKM di Jakarta ini banyak bermain di pengadaan barang dan jasa. Ini contoh kasus nih ya. Teman-teman kita kontraktor. Dia dapat katakanlah tender 5M. Peraturan pemerintah adalah penawaran terendah. Dapat nih. Setelah dapat dia kerjakan. Itu RAB-nya itu dilakukan pada saat BBM belum naik. Ya kan? Semen sudah naik, tenaga kerja sudah naik, semua naik, dia kerjakan itu. Belum tentu untung, malah buntung. Tapi dengan ini mau buntung mau untung 1%. Ini merupakan kami. Tapi Pak Sarman, ketika dia dapat kontrak itu tadi kan dia dikenakan PPh yang 25 yang sampai 25%. Saya ingin sampaikan dulu nih. Di satu sisi pemerintah mengklaim bagaimana kontribusi daripada UKM ini sebagai salah satu tiang ekonomi nasional. Satu, memberikan sumbangsi PRDB 60%. Kemudian menyerap tenaga kerja hampir 107 juta tenaga kerja. Sebenarnya ini saja dipertahankan kontribusi UKM itu udah bagus. Ya, karena apa? Pada prinsipnya juga kami di sini semua UKM ini juga bayar pajak, Pak. Ketika kami dapat bisnis 10% udah dipotong langsung untuk PPN. 1,5% untuk PPh. Setiap tahun juga kita pajak penghasilan juga kita laporkan. Kenapa mau dikorbankan lagi 1% dari omset? Ini artinya kan sangat mematikan dan memukul kelangsungan daripada UKM di sebelum Indonesia. PP ini keluar berapa persen PPh tadi yang dikenakan? Kan kalau kita ada kontrak kan 10% sudah dipotong PPN-nya. PPh-nya 1,5%. Belum lagi setiap akhir tahun harus kita laporkan juga penghasilan kita. Apalagi kan dengan PPh hanya 1%, berarti kan ada keringanan begitu kan Pak? Keringanan di mana aja? Justru yang kami katakan tadi adalah seharusnya pemerintah itu harus memaksimalkan pemungutan pajak-pajak korporasi yang triliunan itu dalam tertagih. Dengan adanya peraturan ini yang kami khawatirkan nanti akan muncul gayus-gayus baru. Benar. Dari mana pertimbangannya 4,8 miliar? Tapi Pak Sarman 1% itu kan mungkin relatif tidak terlalu banyak ya dari omset. Ya, yang saya katakan tadi Pak, sekarang ini kan UKM belum sempat bernapas nih.
Oke. Belum sempat bernapas. Karena kondisinya. Karena kondisinya. Begitu kondisi membaik, maka kemudian bisa dikenakan pajak penghasilan 1%. Betul. Tapi waktunya kapan belum tahu. Ya, itu pertama dulu nih. Yang kedua, harapan saya kepada pemerintah, apakah memang sudah bijak dan dicermati secara betul pengenaan pajak 1% itu dari omset? Ya. Saya rasa itu nggak pas gitu loh. Sebelum itu diputuskan, apakah kemudian katakanlah dari HIPI juga diajak bicara oleh pemerintah? Ada. Sama sekali tidak ada? Sudah ada. Kita tidak UKM diberikan insentif karena kenaikan BBM, nah itu malah bukan insentif yang kita terima. Potong langsung 1% dari omset. Malah pajak. Untuk perugi. Saya ke Ipkindo dulu, Ibu Titi Cacu Sudaryanto. Bu Titi, Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil Indonesia. Bu Titi di mana duduknya? Terima kasih Mbak. Ya, silakan Bu Titi. Iya, kelihatannya seru sekali nih mengenai pajak. Bagi kami memang untuk berbicara masalah tarik menarik itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi kami sebagai Ikatan Pemberdayaan Pedagang Kecil atau organisasi kemasyarakatan, saya tidak akan membicarakan tentang pajaknya sendiri, peraturan itu sendiri, tapi kita bertanya sudah sejauh manakah pemerintah ini memberikan fasilitas bagi para UKM untuk berusaha bisa lebih maju, berusaha dengan tenang, berusaha dengan nyaman, sudah sejauh mana sehingga mereka kalau mensosialisasi tentang pajak ini benar-benar dipahami dan mereka mendapat suatu semacam tanda kutip barangkali keuntungan dari segi kenyamanan berusaha ataupun pengakuan sebagai UKM yang berprestasi, misalnya mendapatkan akses yang mudah, misalnya permodalan dan sebagainya. Saya rasa mereka yang sudah menerima sesuatu yang membuat mereka nyaman untuk bekerja tentu tidak keberatan. Seperti tadi disampaikan, waktunya mungkin juga kurang tepat, kemudian juga nilainya sendiri memang kelihatannya 1% kecil ya Pak ya, tapi dari omset tadi sudah dapat banyak penentangan begitu. Ya, karena berapa dari 1% terhadap omset itu berapa nilai rupiahnya? Omset sendiri kan nggak bisa diukur begitu ya? Kadang ada antara 300 dan sampai dengan 4,8 juta. Jadi itu kalau rupiahnya berapa dibandingkan dengan 20% maupun 15%, tapi dari untung. Kalau nggak untung kan nggak kena pajak, misalnya seperti itu. Bu Titi, alasan Menteri Keuangan kalau saya boleh sampaikan sedikit, mungkin Ibu juga sudah tahu, pengenaan pajak penghasilan 1% untuk UKM ini adalah malah untuk membantu UKM memperoleh akses kepada kredit perbankan. Karena selama ini tidak terdaftar, tidak ada pelangnya, tidak bayar pajak, tidak punya NPWP, kemudian ketika ingin mendapat kredit dari perbankan menjadi susah. Kalau bayar pajak 1%, maka dia sudah punya NPWP, dia akan bisa dapat. Bagaimana Bu? Dari pengalaman kami dalam membina UKM ini Pak, sampai saat ini ibaratnya KUR itu seperti pohon mangga yang ranum-ranum, tapi kok nggak jatuh-jatuh gitu loh ke KUR-nya ini, karena sulit gitu. Kreditnya, ya itu tadi, karena kan belum formal begitu kan industrinya, belum ada NPWP gitu, belum menjadi wajib pajak gitu kan Bu. Nah ini makanya mau diajak diformalkan begitu. Betul. Memang secara legalitas mungkin sudah formal, tapi secara persyaratan belum tentu memenuhi, karena di situ tetap akan diminta adanya kolateral atau jaminan ya. Nah mereka padahal kebanyakan kan sewa tempatnya. Nggak jaminan juga ya kita bayar 1% menyepakati 1% nanti sementara ini masih belum kelihatan. Seandainya memang pemerintah memberikan banyak kemudahan kepada UKM, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Baik, Ketum Pengusaha Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, Bu Ning Sujito. Bu Ning, silakan Bu Ning. Iya Bu, ini warteg mungkin kena pajak juga nanti Bu. Gimana Bu Ning? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia. Notabene anggota kami 42.000 lebih seluruh Indonesia. 99 UMKM. Lah, dari pagi banyak yang telepon kepada saya. Ibu mesti sampaikan apa adanya. Lah, kali ini akan kami sampaikan apa adanya. Karena didengar semua anggota saya ya. Begini, kalau untuk jasa boga sama dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau yang kontrak sudah per tahun
itu untuk direview kembali lagi kontrak itu, but impossible. Selain kalau ada kebijakan pemerintah yang memang notabene harus dinaikkan itu. Yang kedua, sistem tender sekarang dengan LPS itu yang terendah. Jadi bukan harga yang responsif. Kalau yang benar, tender itu harus harga yang responsif, aman administrasi, aman pelaksanaan, dan meningkatkan prestasi daripada kerja. Itu harus kalau undang-undangnya dibuat untuk pertenderan. Yang kedua, saya beli bahan baku kita semua nih, ini semua anggota Jasa Boga ya, setuju ya, nanti saya bicara. Tadi sudah spek-spek di belakang. Kalau bahan baku kami sudah kena 10% Pak. Saya belanja gula, belanja beras, belanja apa di Carrefour, di Lotte sudah kena 10% itu. Nah, terus yang kedua di Mangsa. Di Mangsa nanti sudah kena PPh 2%. Khusus ini anggota PPh pajak penghasilan. Terus untuk DKI, ini kebetulan DKI ada, dikenakan PB 1 itu 10% khusus DKI. 10%. Dengarkan dulu ya. Masih ada total berapa persen Bu jadi? Ya, nanti hitung aja sendiri. Sudah mumet aku. Jadi intinya Bu Ning, sebetulnya kita PJI adalah semua melaksanakan wajib pajak dengan baik. Karena tender kalau tanpa SPT, tanpa itu tidak bisa tender. Jadi kita sudah melaksanakan dan kita sudah sumbangsi dan kita mengakui bahwa negara itu butuh pemasukan dari kita. Kita sudah memberi kepada pemerintah. Sekarang bagaimana kita mendapatkan haknya gitu. Lantas bahan bakar. 10% Pak, ini Pak UKM, saya matur Pak Menteri langsung ya, ada di sini, kebenaran malah langsung saja. Bahan bakar 10% baru diumumkan Pak. Di luar ayam sudah naik 100%, boleh cek harga ayam berapa? Telur 30%, udah semua naik harga barang. Sayuran 30%, belum gas naik 40%. Lah. Jadi kami itu dapat insentif apa gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau umpamanya 1% dari omset, yang lain clearance jangan dipotong, saya siap mendukung gitu. Jelas-jelasan gitu loh ya. Itu dan kami berharap kita berpikir kembali sebentar lagi Ramadan, harga pasti naik. Lebaran, harga naik, pemilu lah, karena Jasa Boga itu dibutuhkan selagi ada manusia di Indonesia. Orang meninggal aja ya asinan butuh Jasa Boga. Untuk itu perhatikanlah Jasa Boga. Apapun kegiatannya, bensinnya manusia adalah Jasa Boga. Dan saya berharap pajak-pajak yang kita bayar diatur dengan tertib dan baik, diberikan ke pos sesuai dengan kebutuhan negara kita, karena kita sebagai warga negara yang baik. Jadi mohon dihitung. Jadi yang 1% itu Ibu gimana? Setuju atau bagaimana? Kalau yang lain masih dipungut tidak setuju. Kalau yang lain tidak dipungut setuju. Itu saja. Gampangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan lagi Forbis. Kita akan minta tanggapan dari pemerintah dan masih ada nanti bagaimana mencari solusi yang terbaik dari pengenaan peraturan perpajakan ini selepas selingan headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ngopi dulu. Masih di Forbis dan kita masih membahas soal UKM dikejar pajak. Banyak tadi ketidaksetujuan yang kontra dengan peraturan perpajakan yang baru ini untuk UKM. 1%, meskipun 1%, tapi ini karena dikenakan dari omset. Ini yang dirasa berat dan hal-hal yang belum disampaikan oleh pemerintah soal insentif, fasilitas dan lain-lain. Ini yang mereka tagih. Saya mungkin ke Pak John Hutagal dulu karena PP ini dikeluarkan dari Kementerian Keuangan dari Direktorat Pajak. Pak John, PP 46 2013 pengenaan pajak atas WP dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Ini sebenarnya menyasar kemana Pak? Silakan Pak John. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Jadi pemerintah dalam hal ini melalui PP 46 tadi itu tujuan kita mengeluarkan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan justrunya kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yaitu sampai dengan
4,8 miliar setahun. Jadi yang kita maksudkan sini adalah kemudahan dan keringanan. Nah, kemudahan yang dimaksud di sini adalah kita memberikan kemudahan di dalam ya penghitungan pajak. Ya, kalau sebelum ada PP ini, perhitungan pajaknya tentunya itu tarifnya berjenjang, ya 5% sampai dengan 50 juta. Ya. Lapisan kedua 15%, ya. Untuk wajib pajak badan adalah 25% kali penghasilan kena pajak. Ya. Akuntansi istilahnya laba bersih sebelum pajak. Ya. Ketika kita harus menghitung pajak dengan ketentuan yang sebelum PP ini lahir, itu tentu memerlukan skill ya di dalam menghitung. Ya, UMKM kita tidak punya skill untuk menghitung itu. Ini kemudahan. Oke. Sini adalah wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Silandia 400 juta. Ya. Boleh diganti mic-nya, Pak, silakan. Itu. Okay. Ini mengenai kemudahan. Okay. Ya. Kemudian kemudahan yang berikutnya, ketika pajak yang dia bayar itu juga dianggap sebagai laporan juga. Okay. Ya, untuk wajib pajak yang lain, selain dia menyetor pajak, dia juga punya kewajiban pelaporan. Sedangkan kemudahan yang kita berikan di sini, pajak yang dia setor itu SSP-nya itu dianggap sebagai laporan dia juga. Ya. Kemudian pada akhir tahun, sepajak penghasilannya dikenakan 1%, tidak punya penghasilan lainnya, tentunya dia cuma melaporkan SPT tahunan, ya, dan mengungkapkan apa yang sudah dia setor selama tiap bulan selama 1 tahun tersebut. Ya, Pak John, maaf saya ingin mempertegas sedikit. Yang kena pajak itu adalah omset atau penghasilan dari peredaran omset? Bruto, omset. Dari omset berarti? Ya, peredaran bruto. Kemudian omset yang 4,8 miliar setahun. Di bawah atau di atas itu, Pak? Sampai dengan 4,8 miliar. Yang di atas 4,8 miliar tentunya dia tunduk pada ketentuan umum. Kena tarif umum ya, Pak, ya, yang tadi yang berjenjang tadi. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keringanan. Maaf, sebelum sampai situ, memang selama ini yang omsetnya sampai dengan 4,8 M memang tidak pernah melaporkan pajaknya, tidak pernah membayar pajaknya, sehingga pemerintah butuh membuat peraturan seperti ini. Ya, jadi demikian perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan data administrasi kami, ya, jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan peredaran usaha atau peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar itu tidak sebanding dengan data fakta yang kami dapatkan di lapangan, katakan dari Kementerian Koperasi, ya, bahwa kurang lebih ada sekitar 55 juta misalnya, ya, dan sebagainya. Ternyata yang mendaftarkan diri maupun yang membayar pajak jumlahnya sangat jauh daripada yang seharusnya. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari PP ini penekanannya bukan kepada penerimaan pajak, tapi lebih kepada kita ingin memperluas partisipasi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk masuk ke dalam sistem perpajakan dengan memenuhi kebutuhan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan. Ini tujuan kita lebih kepada. Maksudnya kalau tujuannya ingin menarik mereka kepada sistem perpajakan, artinya selama ini mereka memang tidak pernah di luar itu. Di luar itu tidak pernah membayar pajak yang apa tadi PPh itu tadi. Ya, jadi masih banyak. Tapi tadi ada yang 1,5% dibayarkan juga kok PPh gitu kan, Pak? Jadi begini. Jadi ketentuan ini tidak berlaku untuk konstruksi. Oke. Ya. Jadi kontraktor atau konstruksi yang bergerak di bidang usaha konstruksi itu dikecualikan dari ketentuan ini karena mereka tunduk pada ketentuan yang lain. Jadi ini adalah bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu di luar yang sudah diatur dengan ketentuan lain yang dikenakan final. Misalnya tadi jasa konstruksi, jasa pengembang, ya, persewaan dan sebagainya. Oke, kalau misalnya tadi basisnya adalah omset, Pak, itu kan berarti tidak memperhitungkan lagi biaya-biaya operasional dan lain-lain. Nah, itulah kemudahannya. Oke, tapi biaya operasional kan itu tadi ada PPN, ada retribusi, ada dan lain-lain begitu kan, Pak? Jadi kalau kita bicara pajak penghasilan, ya itu harus dibedakan dengan PPN. Ya, kalau PPN itu pajak konsumsi, yang menanggung adalah konsumen.
Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak penghasilan, yang menanggung pajak itu adalah yang bersangkutan, si penerima penghasilan. Sedangkan retribusi daerah itu adalah pungutan daerah, karena dia menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, jadi tolong kita bisa memilah-milah mana pajak diri kita, mana pajak konsumen, mana pajak yang memang dipungut atau dipotong oleh pemerintah daerah. Jadi yang PP ini memang pajak untuk diri kita gitu ya, sebagai ininya ya, pengusahanya gitu, pajak penghasilan. Baik. Jadi ini kemudahan ya, saya baru bicara kemudahan. Ada lagi keringanan. Ya, tadi saya katakan tadi 1%. Jadi hadirin yang kami hormati, jadi pemerintah ketika memutuskan mengeluarkan PP tersebut, ini melalui satu proses diskusi yang panjang. Melibatkan sama siapa Pak diskusinya? Ya, di internal kami sendiri, Direktur Jenderal Pajak, kemudian di internal Kementerian Keuangan, ya kemudian dengan Kementerian Koperasi, dengan para stakeholder lainnya. Dengan industrinya Pak? Dengan stakeholder lainnya tentu kami diskusi, ya tentunya adalah perwakilan-perwakilan yang kita undang, kita diskusi, ya. Kemudian kita mencoba mencari formula yang tepat, dan menurut kita inilah yang paling terbaik saat ini. Dari sekian alternatif yang kita pilih. Pak John, 1% itu targetnya berapa Pak dapat Pak? Ya, jadi saya katakan tadi, ya kita penekanannya bukan kepada penerimaan dalam hal ini, lebih kepada mengundang partisipasi sukarela. Ya, tapi pasti ada perhitungannya kan Pak John, dari sekian yang belum bayar pajak, dikenakan pajak penghasilan 1%, kira-kira akan menghasilkan tambahan berapa untuk negara Pak? Jadi begini Pak, sekarang permasalahan adalah di data, ya. Fakta di database kami, jumlah wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu tadi sampai dengan 4,8 miliar, itu jumlahnya sangat kecil, ya, dibandingkan kenyataan atau fakta data yang kami terima, katakan dari Kementerian Koperasi yang jumlahnya 55 juta, dan itu pun setelah kami pelajari berdasarkan hasil riset tahun 2003. Ya, jadi sebenarnya bagaimana mengundang para wajib pajak tadi masuk ke sektor formal. Ya kalau cuma kecil saja, kira-kira itu kenapa sampai ngotot begitu Pak, ini keluarin PP seperti ini gitu kan Pak? Jadi kita ingin menerapkan yang namanya keadilan. Ya, tadinya belum bayar pajak misalnya, sekarang jadi bayar pajak. Tentu walaupun jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan yang seharusnya, dengan adanya PP ini kan menjadi kepastian. Ya, dan juga tadi saya katakan ini juga memberikan kemudahan tadi. Jadi pengusaha-pengusaha yang omsetnya atau peredaran brutonya sampai dengan 4,8 miliar setahun, itu bisa lebih fokus pada usahanya. Tanpa harus dipikirkan dengan teknis-teknis penghitungan pajak yang agak jelimet tadi. Kita minta tanggapan lagi dari pengusaha. Ini sebenarnya kemudahan, ini adalah insentif. Dari HIPMI Mbak Nevi, silakan Mbak Nevi Ervina. Ya, sudah nyala. Terima kasih waktunya. Selamat malam Pak Sarif dan bapak-bapak lain yang hadir serta ibu-ibu. Memang dari HIPMI ini bisa dikatakan kami disebut pengusaha, tetapi 80% bisa dikatakan UKM, di mana UKM-nya itu miskin lewat, kaya belum. Tanggung ya. Karena kaya kan. Jadi pada intinya kami menyadari bahwa sebagai pelaku usaha, kami harus mendukung semua program pemerintah dan berkontribusi terhadap negara. Itu kami sadari dan kami menerimanya. Jadi setuju 1% ya, setuju, tapi dengan catatan. Setuju dengan catatan. Kami harus mendengarkan masukan dari teman-teman HIPMI yang ada di daerah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Memang lebih banyak tidak setujunya. Tetapi kami menyadari bahwa pelaku usaha menginginkan adanya kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Misalnya dan ada juga beberapa permintaan dari teman-teman dan daerah yang mengatakan kenapa harus dari bruto? Kenapa tidak dari net sales? Seperti itu. Atau juga katakanlah kami kan ada produk yang harus dijual. Produk itu ada packaging dan ada HPP. Harga biaya untuk produk tersebut. Kenapa minimal 2 komponen itu saja diberikan? Setelah dipotong harga produksi dan packaging atau pembungkusnya, baru ditarik pajaknya. Jadi yang jelas jangan dari brutonya gitu ya? Iya betul. Setelah menghitung semua biaya operasional dan lain-lain. Iya betul. Kami menilai bahwa, dan
ini di HIPMI itu ada yang UKM kecil, menengah, dan ada yang dari kecil mau naik kelas menjadi menengah. Omsetnya ada yang dari 100 juta per bulan, 200 sampai 500 bahkan miliaran otomatis ya. Nah, kalau memang ingin untuk meningkatkan yang dari kelas, untuk yang dari UKM sudah mau naik ke kelas menengah itu, kenapa tidak dinaikkan tidak dari omset yang 400 juta? Kenapa yang 1% itu